Halo guys, Raman di sini dan seperti biasa kali ini gue bakalan share seputar gadget lagi, terutama ini ada bagian gimbal dari si Brika. Jadi buat kalian yang belum beli, sebaiknya simak dulu poin-poin kecil, hal-hal kecil ya yang ada di si Brika ini. Oh ya, yang mau gue bahas di sini adalah Brika B Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Gue mulai dari kelebihannya dulu. Pertama di sini kardusnya kokoh. Kalian bisa dapetin kardus ini yang lumayan kokoh dan ini bisa buat ganjel-ganjel laptop atau lain-lain ya. Buat stand juga bisa karena ini kuat, gak maletoy. Terus dibukanya tuh dia kayak gini, ada magnet. Mungkin kalau kalian iseng bisa juga buat celengan dan lain-lain. Nah di dalam sini kita dapat pouch. Pouchnya tuh buat si wadah ininya guys. Ketika dibawa-bawa unitnya dibawa tuh pakai ginian biar lebih aman. Setelah dibuka dia isinya kayak gini. Di sini ada user manualnya dan juga ada mounting. Katanya sih ini mounting buat action cam, cuman gue nggak pernah pakai karena belum butuh. Kalau ini lain ya, lain lagi. Oke, di bagian pouch kita skip dulu karena ini udah pasti buat wadah-wadah kayak gitu. Oke, kita langsung menuju ke unitnya guys. Pertama kita lihat di sini panjangnya kurang lebih ada 2 jengkal. 2 jengkal kurang. Nah, di sini yang versi ini udah bisa out 5 volt. Artinya apa? Dia tuh bisa digunakan sebagai power bank. Untuk inputnya pengecasan pakai Type C. Lalu di sini kita bisa pasang mounting. Ini 3,5 mm screw. Misalkan kayak pasang beginian ya. Ini bisa dipasang di sini. Cuman ya sesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau nggak butuh pakai ginian ya buat apa dipasang. Cuman bisa juga buat handout kayak gini kalau kalian butuh. Oke, di sini udah nggak ada yang aneh lagi. Baterainya super kuat. Ini bisa jauh dari casan asalkan pemakaian normal. Kita bakal bahas di sini nanti. Untuk bawahnya di sini kamu bisa dicopot kayak gini, lalu disambung pakai tripod juga bisa. Tentunya dengan screw yang sama ya. Di sini kalian bisa berdiriin kayak gini guys. Oke, kalau kelebihan cukup lah ya. Di sini ada mounting, di sini fiturnya power bank, bawahnya bisa disambung pakai tripod ataupun yang lain. Kita lanjut ke bagian kekurangan yang mungkin di sebagian orang tidak termasuk kekurangan. Seperti biasa untuk pasang si gimbal ke smartphone itu kalian harus pasang dulu, lalu lakukan yang namanya keseimbangan. Nah ini harus seimbang dulu ya, karena kalau nggak seimbang dia nggak bakalan bisa digunakan. Untuk menyeimbangkan kayak biasanya kalian harus putar di bagian sini. Nah di sini ada puter-puteran. Ini tinggal diputar aja terus disesuaikan. Misalkan terlalu panjang atau kurang panjang. Oke guys, ternyata ada hal yang di luar dugaan. Ini dia tuh macet, gak bisa diputer ketika kita mau balancing, mau nyimbangin HP-nya. Si ini gak bisa diputer ya. Nah ini tuh udah kayak gini nih, jadi nggak bisa dikencengin, ini nggak bisa diputer. Penyebabnya kurang tahu karena ini kayaknya sih karena jarang diputer juga ya. Ini jarang dipakai, kalaupun dipakai itu ada mungkin sebulan sekali, dan itu nggak pernah ganti HP atau nggak pernah atur-atur lagi di bagian sininya. Jadi ini emang sangat jarang sekali diputer. Tahu-tahu sekarang nggak bisa diputer lagi cuy. Oke, kita langsung lanjut ke yang bagian duanya ya. Nah, misalkan di sini kalian tuh HP-nya udah seimbang sini. Anggap aja kayak gini, kita coba nyalain apakah dia dangdutan atau enggak. Soalnya ini barusan rusak ya, nggak bisa seimbang. Mungkin kita bisa lakuin pelan-pelan aja guys. Nah, di sini yang jadi masalah itu ketika kalian pengen pakai yang namanya clip on. Kita tahu ya, clip on itu kita perlu kalau misalkan butuh buat ngevlog. Jadi clip on itu kan biasanya pakai Type C. Nah, si Type C ini nggak bisa dipasang di sini guys. Mungkin kalian bisa ngakalin pakai konektor yang Type C-nya melengkung atau ke bawah atau ke belakang. Tapi itu tentu bakalan nambah di sini ya, nambah panjang HP-nya dan
kita butuh balancing lagi, artinya sebelah sini akan semakin berat, dan tentunya dia bisa pas, bisa juga enggak, tergantung beratnya banyak atau enggak, karena udah pasti di belakang sini ininya tuh terbatas ya, jadi nggak bisa dipaksain sampai panjang banget. Nah, bagian sininya terbatas, jadi ada yang bisa masuk pas sesuai keinginan, bisa juga enggak kalau kalian pakai mounting ataupun adaptor di sini, adaptor konektor type C nya. Terus masih soal mic, itu kalian bisa pakai mic eksternal yang pakai jack biasa kayak headset. Nah, ketika kita pasang headset di sini, misalkan ada lubang jacknya di sini ya, ini kita bisa atur sebelah turun kalau misalkan lubangnya nggak masuk, soalnya lubangnya biasanya kepentok sama bulat-bulat ini guys. Jadi ketika kita pasang lubang di sini, bisa aja dia mentok sama ini. Tapi ini emang bisa diturunin, HP-nya turunin ke bawah sampai lubangnya muncul. Nah, misalkan kayak gitu ya, ini lubangnya udah jauh, udah agak jauhan dan otomatis bisa masuk. Kita putar dulu. Oke, let's see. Di sini lubangnya udah masuk, jacknya masuk. Tapi yang jadi masalah baru adalah ketika kalian pengen shoot di angle si HP-nya tuh miring atau kayak gini ya. Nah, seperti ini. Itu dinamo yang ini atau yang belakang bisa panas, guys. Kenapa bisa panas? Karena tidak ada keseimbangan lagi ketika kita pasang pemberat di sini atau ketika kita pasang jack di sini. Ini gue pernah nyobain ya, dulu tuh waktu ngevlog soal review penguat sinyal atau apa gitu, lupa. Pasang di sini ternyata si dinamonya panas banget. Si tripodnya atau gimbalnya ini mati. Dia ada lampu kelap-kelip yang warna hijau di sini. Di indikator baterai ya. Itu kelap-kelip sampai beberapa kali, gimbalnya gak bisa dinyalain dan semuanya lemah di sini, letoy semua. Terus gue komplain dong ke si Brikanya atau ke pusatnya. Terus si mbaknya atau si CS nya tuh minta video rekaman, dan ketika gue mau rekam lagi nunjukin kesalahannya atau errornya, ternyata si Brikanya ini, si gimbal ini tuh normal lagi guys. Jadi udah nggak error lagi. Soalnya kenapa? Ternyata pas dicek si bagian ininya, dinamonya udah dingin lagi. Atau yang ini ya, atau yang belakang itu lupa. Kayaknya sih yang ini karena bagian keseimbangan di HP-nya. HP-nya berat, berarti pakai dinamo yang ini. Nah, jadi ketika dingin, ini gimbalnya normal lagi. Itu yang kedua. Kita bisa pakai jack mic, tapi harus diseimbangkan dulu. Artinya harus diseimbangkan ulang seperti tadi. Dan jangan banyak pergerakan. Misalkan tadinya kabelnya ke sini, terus ketika kita pakai HP-nya dia muter kayak gini, kabelnya pindah-pindah. Itu bisa jadi balancingnya rubah lagi atau keseimbangannya hilang. Dan bisa menyebabkan si dinamo ini panas karena bekerja melebihi seharusnya. Gak ada keseimbangan sebelumnya. Untuk masalah audio sebenarnya itu aja sih guys, dan itu kalian bisa hilangkan atau atasi, atau minimal ada alternatif lain ya, menggunakan rekaman suara eksternal di tempat lain. Kayak misalkan kita rekam pakai gimbal ini, terus kalian bawa HP sendiri buat rekam suaranya. Misalkan pakai di sini ada iPhone 5C, ini audionya udah bagus buat rekam-rekam suara eksternal. Lalu yang kedua di fitur yang potret guys, mungkin kalian pernah atau suka bikin konten-konten short yang vertikal ya, atau yang kayak gini berdiri. Nah, ketika kita dalam mode ini, posisi kayak gini, ini emang asik ya guys, jadi dia tuh bisa berdiri. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak bisa ngatur si HP-nya mau
kayak gini atau kayak gini, miring kayak gini tuh nggak bisa. Jadi dia cuma bisa tegak aja kayak gini, tegak doang, nggak bisa miring. Kalau kita mau puter ya dia bisa muter aja kayak gini, tapi cuman garis lurus ya, garis lurus kayak gini doang. Nah dia nggak bisa miring, nggak bisa miring. Ketika kita berdiriin dia bakal balik lagi kayak gini. Terus sebaliknya kayak gini dia akan nungging, cuman ngeri tadi karena rusak ya. Tuh kan agak keserempet dia karena nggak kenceng. Bentar kita cek dulu apakah ada yang panas juga. Oke, masih aman cuy. Belakang agak hangat sih, dinamo belakang agak hangat. Ini tuh ada dinamo ya di sini, motor kalau bahasa ininya. Nah jadi itu tuh, untuk mode-mode ini sesuai dengan yang ada di deskripsi, yang ada di spesifikasi detail. Kayak mode Inception, mode-mode lain itu kalian udah bisa pakai dan tentunya aman ya untuk mode-mode itu. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang mungkin bisa saja bermasalah sama sebagian orang, tapi bisa juga itu it's okay buat orang lain. Misalkan kalau gue sendiri ya jadi masalah itu micnya dia nggak bisa seimbang atau agak sedikit ribet, terutama ketika pengen pakai yang kayak ginian clip on yang type C yang langsung, itu agak sedikit ribet ya, emang nggak bisa, tergantung dari HP-nya. Ada HP yang bisa diakalin, ada juga yang enggak. Mungkin pakai konektor kayak tadi dibahas. Lalu buat yang berdirinya, yang vertikal kayak gini, itu juga sedikit jadi masalah karena dia nggak bisa miring, HP-nya nggak bisa miring, cuman bisa berdiri aja, nggak bisa kayak gini-gini. Untuk matiin biasa aja kayak ada di buku petunjuknya atau manual booknya. Oke, jadi itu dia poin-poin penting atau hal-hal kecil yang mungkin bisa diperhatikan ketika kalian pengen beli gimbal dari Brika ini. Dari permasalahan kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa diantisipasi ya, dapat gambaran misalkan kayak tadi soal nggak bisa dipasangin mikrofon clip on yang type C ataupun micro USB, itu bisa diakalin menggunakan external microphone dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.